Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mengawali perkuliahan ini, sebagaimana biasa, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus juga kita panjatkan doa kita, semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi setiap tantangan yang ada, tetap diberikan rasa optimis, karena kita yakin bahwa kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan selalu menyertai hambanya. Bapak Ibu sekalian, Sobat Mahasiswa sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang terkait dengan apa yang lagi kita lihat pada fenomena di dunia usaha, khususnya pada bidang marketing, kaitannya dengan strategic marketing dewasa ini. Saya akan share materi saya sebelum nantinya kita setelah saya share materi nanti kita akan banyak diskusi ya, untuk mempersiapkan tesis dari Bapak Ibu sekalian, sobat mahasiswa sekalian. Jadi kalau kita bicara sebetulnya apa yang terjadi pada dewasa ini, itu sudah disinyalemen sejak tahun 2007. Jadi pada tahun itu sudah mulai diperbincangkan, diperdebatkan tentang legacy marketing dan new wave marketing. Ya. Jadi apa yang selama ini terjadi di periode-periode sebelumnya, sebelum revolusi industri 4.0, itu yang terjadi adalah legacy marketing. Ya. Jadi ini adalah marketing cara lama, sifatnya hanya satu arah, dan dia lebih bersifat vertikal ya. Kemudian dari satu perusahaan ditujukan untuk ke banyak orang. Nah, fokus pada eksklusivitas dan individu, sehingga ini akan menimbulkan high budget, kemudian high impact marketing, dan marketer berpikir secara tersekat-sekat ya. Sehingga di sini belum bisa dihitung return on marketing investment dari aktivitas pemasaran yang dilakukan. Ya. Kemudian ada gelombang ombak yang begitu besar, terjadi sebuah perubahan yang akhirnya merubah konsep dan strategi marketing, kemudian dikenal dengan istilah new wave marketing. Jadi di sini memasarkan produk langsung kepada sasaran yang membutuhkan dan dianggap potensial. Jadi kita lihat seperti yang terjadi saat ini, itu fokus daripada eksklusivitas dan individu itu sudah mulai hilang. Ya. Karena strategic marketing itu berdampak langsung kepada sasaran yang membutuhkan, atau bahkan juga sejak sebuah market itu dianggap potensial, itu langsung dihantam oleh new wave marketing ini. Sehingga menuntut pemasaran produk yang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih responsif, ya, dengan harapan high impact, tapi kemudian low budget. Ya.
Dari itu banyak fenomena-fenomena yang akhirnya strategi marketing itu mengikuti tren dan pola pikir, opini yang terjadi di masyarakat, di customer. Dan ini cenderung merugikan sebetulnya. Makanya banyak kita lihat di fenomena sekarang ini, banyak customer-customer itu yang tertipu oleh strategi-strategi marketing. Ya. Khususnya kasus pada jualan forex, ya, transaksi binomo, dan lain sebagainya. Ya. Jadi new wave marketing ini sebetulnya kalau boleh jujur, dia bukan melulu online marketing, tetapi memang ia didorong oleh online marketing pada awalnya. Tapi kemudian diperkokoh dengan offline marketing yang selaras. Ya. Sehingga, kata Hermawan Kertajaya, ke depan bukan legacy marketing, tetapi yang akan dominan di dalam strategi marketing ini adalah new wave marketing. Nah, kalau kita lihat, kunci keberhasilan dari marketing itu adalah terletak pada kemampuan seorang marketer atau perusahaan di dalam menempatkan positioning produknya di benak konsumen. Ya, dasar pendekatan positioning ini bukan pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bertindak cerdik dan berpikir kreatif agar supaya keberadaan produknya itu selalu ada di dalam benak konsumen. Jadi misalkan, kalau strategi sederhana, kalau Anda misalnya seorang sales, kemudian Anda setiap mengawali hari, Anda menjapri kolega Anda, sekarang ada grup WA ya, kemudian Anda menjapri semua, bahkan WA itu bisa dibuat sistem, Anda bisa menjapri orang secara pribadi dengan satu kali tombol, itu langsung ke beberapa orang, bahkan sampai ratusan orang yang ada di dalam grup WA Anda. Itu tanpa sadar Anda sudah menanamkan, membangun sebuah image, ya, sebuah opini di benak konsumen. Kemudian, positioning itu bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Ini Renat Kasali. Pada segmen yang dipilih. Ya. Jadi, kemampuan kita di dalam mengkomunikasikan, ya, apa yang kita bangun di dalam benak konsumen, dalam image konsumen, itu sebetulnya kata kunci dari sebuah positioning. Kemudian, positioning juga merupakan sebuah reason for being, atau alasan bagi eksistensi sebuah produk atau merek sehingga dia dapat disebut sebagai being strategi. Jadi, bagaimana kita membangun sebuah reason supaya konsumen itu mau membeli sebuah produk kita. Ya. Kemudian ada kalanya orang menganggap positioning itu seperti tagline. Sebetulnya bukan. Dia tidak sama dengan tagline. Karena positioning ini lebih mengandung value perusahaan yang dipersepsi oleh konsumen. Jadi misalnya Anda, ini tidak contoh sederhana, misalnya Anda sebagai seorang karyawan, Anda ingin cepat naik jabatan, salah satu strategi naik jabatan kan dekat dengan pimpinan. Nah, kalau Anda mampu membangun sebuah value di benak pimpinan Anda tentang diri Anda, ya, maka itu juga
sebagai salah satu bagian dari positioning. Nah, ini yang kemudian teman-teman nanti ketika menyusun sebuah judul untuk menetapkan variabel di dalam topik tesis bidang marketing, ya. Jadi yang harus kita sadari bahwa merek itu sebetulnya untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga kita bisa membedakan produk kita dengan yang lain. Tapi merek itu supaya dia memiliki karakteristik yang kuat, maka dia harus memenangkan persaingan. Ya. Jadi merek itu adalah sebetulnya alat untuk memudahkan konsumen supaya dia bisa membedakan produk kita dengan produk pesaing kita. Nah, kemudian berdasarkan merek tersebut, kemudian diberikan atribut yang ada di dalam merek itu, tidak hanya sekedar simbol atau berupa logo dan sebagainya, tapi atribut yang melekat. Ya. Contohnya misalnya kalau kita dengar Ramayana, ya, itu atribut yang melekat adalah banyak diskon, produknya murah, ya kan? Segmennya menengah ke bawah. Kalau dibandingkan dengan Matahari, maka Anda akan pasti menganggap bahwa produknya Matahari jauh lebih berkualitas daripada produknya Ramayana, misalnya begitu. Ya. Nah, ini membantu nanti supaya konsumen dapat mengingat melalui merek tersebut, itu akan membantu untuk menempatkan positioning dari sebuah produk atau perusahaan. Sehingga ketika kita membangun sebuah merek atau brand, maka harus mencerminkan value yang hendak Anda tanamkan atau Anda berikan kepada pelanggan. Ya. Sehingga value inilah yang nanti akan melekat di dalam merek yang kita bangun atau brand yang kita bangun. Nah, teknologi New Wave Marketing itu memungkinkan terciptanya value secara bersama-sama melalui jaringan orang yang saling berbagi, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini yang terjadi kan. Makanya kadang-kadang kenapa banyak kemudian iklan mendompleng pada sesuatu yang sifatnya viral, berita viral, video viral, dan lain sebagainya. Untuk menanamkan image supaya dia masuk ke dalam benak konsumen tadi itu. Jadi karena adanya gelombang teknologi perubahan yang luar biasa di dalam revolusi industri 4.0, sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada WA, ya, ada YouTube, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga perusahaan itu sebetulnya kalau boleh jujur, lebih sulit untuk membangun sebuah positioning. Kenapa? Ya karena begitu banyak arus informasi yang masuk di dalam benak konsumen. Sehingga Anda harus menciptakan yang namanya kreativitas. Ya. Sehingga kehadiran teknologi itu mendorong lahirnya kreativitas. Jadi Anda harus ciptakan sebuah kreativitas yang itu nanti akan membantu Anda untuk menciptakan sebuah value yang berbeda, yang bisa di-accepted oleh konsumen, oleh calon konsumen, dan dimasukkan di dalam benak konsumen. Nah, pada tahun 2008, Herman Kertajaya dalam bukunya tentang 12CS New Wave Marketing, ya, jadi dia mengatakan bahwa untuk elemen-elemen legacy marketing yang kita kenal sebagai STP, segmentasi, targeting,
positioning, ya, kemudian diferensiasi, marketing mix, ya, selling, brand, services, dan proses itu sekarang sudah berubah menjadi 12 Cs, New Waves Marketing yang terdiri dari jadi 12 CS New Wave Marketing. Jadi 12 C-nya meliputi komunikasi, konfirmasi, klarifikasi, coding, kemudian crowd combo, di dalamnya ada co-creation, currency, komunal aktivasi, dan konversasi, kemudian komersialisasi, kemudian karakter, dan caring. Dari sisi strateginya ada 3 dimensi strategi untuk memenangkan main share, taktik untuk memenangkan market share, dan value untuk memenangkan hard share. Ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar strategi itu hanya untuk memenangkan main share saja, apa yang ada di benak konsumen, tapi kemudian untuk wujudkan itu menjadi sesuatu yang lebih konkret yang akan berdampak kepada market profitabilitas perusahaan, maka harus dibuat taktik untuk memenangkan market share. Nah, karena untuk menjaga supaya keberhasilan kita itu bisa sustain, bisa berlanjut, maka kita harus membangun sebuah value untuk memenangkan hard share yang ini nantinya akan menciptakan loyalitas daripada konsumen. Nah, ini kalau dikaitkan ada strategi formulasi, berarti di sini yang tadi untuk memenangkan min share-nya. Kemudian implementasi atau taktik di sini untuk memenangkan market share-nya. Ya. Dan value, nah ini ditambah ya. Berarti setelah strategi implementasi di sini taktik, kemudian ada value, ya, itu untuk menciptakan sustainability, di mana value ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan strategi evaluation. Jadi berarti di sini ada evaluasi dan pengendalian supaya menjaga sustainability daripada keberhasilan strategi kita. Nah, karena strategi itu dibangun supaya bisa memenangkan min share, seorang pemasar itu harus mampu membangun sebuah komunitas. Ya, kemudian berdasarkan komunitas yang sudah terbentuk, dilakukan konfirmasi untuk dipilih komunitas yang dapat dukung pencapaian tujuan dan target perusahaan. Ya. Bagaimana kemudian contohnya Mandalika itu tiketnya bisa sold out. Ya. Itu sebetulnya sejak awal strateginya yang dibangun adalah strategi mindset. Ya. Melalui opini-opini, melalui image, melalui berita, semua jadi viral terus kan. Hal kecil dibesarkan supaya jadi viral, orang jadi penasaran dan lain sebagainya. Ya. Hanya bagaimana kemudian itu secara implementasi ya dibuat untuk membangun supaya mereka membeli tiket karena ketakutan. Nih. Kalau nggak beli sekarang akan tidak kebagian, ya benar. Ya, 1 bulan sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya, kemarin tiket Mandalika itu sudah sold out ya. Nah, inti dari membangun taktik itu adalah untuk memenangkan market. Maka perusahaan harus melakukan yang namanya coding dengan memasukkan perbedaan dan ciri khas produk ke dalam DNA mereknya maupun pelanggannya. Ya. Jadi tadi New Wave Marketing ini tidak hanya pada pasar sasarannya, tapi pasar potensialnya pun digarap di sini. Dan prinsipnya adalah DNA. Kalau kita bicara DNA berarti apa?
yang menjadi core, yang menjadi nilai inti dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita ngomong DNA itu kan benar-benar yang membedakan. Ya. Jadi kalau kita bicara istilah DNA sini karena untuk membedakan. Jadi kalau bicara DNA, arasi, pasti sudah tidak ada bedanya, tidak ada yang menyamai. Maka harus menemukan apa itu yang membedakan. Ya. Sehingga di sini perusahaan harus menjaga yang namanya orisinalitas pada keunikannya. Jangan sampai kemudian dianggap sebagai tiruan. Nah, kalau kesulitan, maka bisa dilakukan yang namanya imbas marketing atau menciptakan sebuah asosiasi yang kemudian orang menganggap bahwa produk kita itu diasosiasikan dengan produk yang ada. Nah, setelah kemudian masyarakat accept terhadap produk kita karena diasosiasikan dengan produk yang sudah terkenal tadi, nah kemudian dibangun keunikannya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bayang-bayang produk yang MotoGP, misalkan produk yang existing yang selama ini dikenal di MotoGP, kita harus menciptakan satu keunikan. Dan itu berhasil Mandalika. Dan pasar saat ini itu telah berubah menjadi sebuah crowd, jadi kumpulan individu yang berfokus pada orang. Kemudian crowd combo terdiri dari beberapa elemen, yaitu co-creation, currency, komunal aktivasi, dan conversation. Ya. Jadi ini dibangun terus. Makanya kalau kita bicara tentang digital marketing, ya Anda harus punya bagaimana membangun sebuah copywriting yang itu bisa di-accepted oleh pembaca, oleh yang melihat, yang mendengar. Ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan komunikasi intrapersonal, kalau kita bicara tentang komunikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Renat Kasali tadi, inti dari positioning sebetulnya komunikasi. Jadi sebenarnya yang disasar oleh komunikasi itu 3 panca indera utama kita, yaitu visual, kemudian auditory, kinestetik. Tapi ingat, ya, bobot terbesar itu adalah visual dan kinestetik. Jadi apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Kalau apa yang didengar itu hanya 20%. Makanya kita ketika membangun sebuah visualisasi, kita harus menciptakan sebuah copywriting, sebuah berita, sebuah image yang itu konsumen bisa merasakan, bisa merasakan meskipun dia belum istilahnya belum membeli aja. Jadi contohnya misalkan jeruk misalkan ya. Jadi jeruk ini ya. Meskipun Anda belum membeli, bagaimana kemudian saya mengkomunikasikan kepada Anda bahwa jeruk ini adalah rasanya manis misalnya. Dan itu saya harus pastikan apa yang kemudian mendasari bahwa jeruk ini manis. Ya. Misalnya di sini sudah terlihat warnanya kuning keemasan. Ya kan? Kemudian ininya juga di ujungnya ada itu yang menunjukkan bahwa jeruk ini benar-benar sudah dalam posisi yang matang. Ya, meskipun Anda belum mendapatkan jeruk ini, tapi bagaimana kemudian ketika saya melakukan sebuah konsep visualisasi ke Anda melalui video, melalui gambar ini, ya Anda kemudian merasakan, oh ya benar-benar jeruk itu manis. Ya. Yang kemudian itu mendorong Anda untuk membeli jeruk ini. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kaitannya dengan value untuk memenangkan hati saya. Ya.
Jadi kalau kita bicara membangun value dalam era new wave marketing itu bukan lagi kita bicara tentang brand, services, atau bicara tentang proses. Tapi kita bicara tentang karakter, caring, kolaborasi. Ya. Di beberapa jurnal, yang jurnal tersebut menjadi satu generik teori di dalam strategic marketing, bahwa untuk mempertahankan keunggulan bersaing berkelanjutan, itu salah satunya harus melakukan yang namanya approachability. Ya, approachability itu kita berbagi keuntungan. Ya, kita melibatkan konsumen itu seakan-akan dia memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap produk Anda. Makanya kemudian yang mampu membangun sebuah komunitas baik, dan di situ di dalamnya dia mampu menciptakan karakter, caring, dan kolaborasi, itu yang berhasil. Ya. Kenapa produk handphone Xiaomi kemudian itu berhasil? Karena dia punya satu komunitas, yang kemudian komunitas di dalamnya itu saling melakukan kolaborasi, kemudian saling peduli, ya. Kemudian ada karakter tersendiri yang itu membuat mereka nanti akan menjadi satu konsumen yang absolut karena komunitas ini. Ya. Jadi itu sekarang. Jadi kalau tidak ada komunitas, ya sulit untuk bisa membangun yang namanya karakter, caring, dan kolaborasi. Karena konsumen harus merasakan kehadirannya, dia harus merasakan koneksinya, dia harus merasakan relevansinya. Dan itu bermanfaat memang pada kehidupan mereka sehari-hari. Maka dia akan menjadi pendukung setia daripada merek kita. Ya. Kemudian dalam komunitas itu perusahaan harus benar-benar menunjukkan caring-nya. Jadi dia harus peduli pada pelanggannya, berempati ya pada satu komunitas, pada masyarakat dan lain sebagainya. Dan kemudian mengajak pelanggannya untuk melakukan sebuah kolaborasi ya, dan menjadi bagian dari perusahaan. Dan itu yang berhasil sekarang. Membangun bisnis apapun, kalau Anda mampu menciptakan itu, maka akan menjaga yang namanya sustainability, tidak hanya sekedar market share, jumlah pelanggan, tapi juga profitabilitas daripada perusahaan. Ya. Intinya itu Bapak Ibu sekalian, sobat mahasiswa sekalian, ya, yang lain ini karena sudah pernah saya ajarkan di dalam manajemen strategik, ya, tinggal diulang-ulang aja, dibaca lagi. Nah, baik, kemudian terkait dengan tesis, ya. Tadi kan ide besarnya misalnya tentang new wave marketing tadi itu menjadi satu ide besar yang fenomena yang terjadi pada saat ini. Ya, akhirnya muncul digital marketing, ya, ada online marketing, kemudian ada email marketing, video marketing, kemudian ada afiliator, ya, ada resell dan sebagainya. Nah, nanti ketika Anda menyusun ide Anda tadi itu, dan Anda kan perlu membaca beberapa pustaka, baik itu dari buku maupun dari jurnal-jurnal. Nah, yang harus diingat, ketika kemudian Anda menyusun di dalam tulisan tesis Anda, baik itu nanti di latar belakang maupun tinjauan pustaka, di dalamnya ada landasan teori, ada penelitian terdahulu, ya. Maka Anda harus membuat parafrase supaya Anda tidak dinyatakan sebagai plagiasi. Jadi parafrase di sini adalah membuat susunan kata atau kalimat baru dalam satu paragraf tanpa menghilangkan makna daripada paragraf tersebut. Contohnya misalkan saya tadi
misalnya di atas tadi ini kita bicara tentang new wave marketing ya. Jadi memasarkan produk langsung kepada sasaran yang membutuhkan dan dianggap potensial. Nah, bahasa saya kan tadi sudah berbeda. Ya. Kalau bahasa di sini new wave marketing adalah marketing ombak atau memasarkan produk langsung kepada sasaran yang membutuhkan dan dianggap potensial. Kemudian kita ubah menjadi kalimat kita, ya. Tapi intinya sama, gitu. Contohnya misalkan, bahwa sekarang itu sudah nggak zaman lagi kita bicara marketing yang hanya berfokus kepada satu perusahaan untuk banyak orang. Nggak bisa, karena kemajuan teknologi yang memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa memasarkan produknya dan memberikan ruang kepada kita untuk bisa memasarkan ke banyak orang, ya, dengan cara yang lebih murah. Kalau dulu kita harus menentukan dulu segmentasi, targeting, positioning. Sekarang itu kita anggap bahwa mulai dari segmentasi, targeting, positioning itu kita harus rangkul semua, kita ambil semua itu, kita anggap sebagai satu pasar yang potensial. Kita anggap itu sebagai satu pasar yang potensial untuk memasarkan produknya, untuk memasarkan produk kita. Ya. Contohnya kalau beli jujur misalkan produk rokok, ya, itu juga kalau kita lihat iklannya menyasar semua orang. Ya. Gak peduli dia. Menyasar semua orang. Kenapa? Goalnya dia adalah menancapkan image. Ya. Sehingga ketika orang misalkan mengatakan gudang garam, itu langsung yang tertancap di benaknya itu adalah rokok. Padahal kalau kita ngomong gudang garam, gudang itu adalah tempat penyimpanan, garam itu adalah garam. Tapi karena kekuatan new wave marketing tadi itu dihantam semuanya, maka di benak konsumen itu langsung anak-anak kecil pun kalau ditanya gudang garam, rokok. Contohnya begitu. Nah, ini kan bahasa saya sudah berbeda. Itu namanya parafrase. Ya. Pak, kesulitan kalau kita misalkan membuat parafrasenya seperti itu, kesulitan, Pak. Ada nggak cara termudah? Ya bisa. Cara termudah, tapi ini kelemahannya adalah hasilnya tidak memuaskan ya. Anda tetap harus mengedit kembali. Itu menggunakan parafrase online, ada yang beberapa yang gratis ya. Misalkan ini. Kelihatan? Ya. Kelihatan? Belum, Pak. Oh, berarti saya harus stop share dulu ya. Nanti kemudian share ulang. Nah. Kelihatan ya? Ya, terlihat, Pak. Nah, itu kemudian di sini ada tool parafrase. Tinggal Anda klik nanti apa yang Anda mau ambil ya, depan. Misalkan sini
Misalkan kita ada definisi, misalkan ini. Saya copy. Kembali ke sini. Misalkan kita baca buku. Kemudian di dalam buku itu tertulis ini, kepemimpinan adalah interpersonal influence yang dilakukan dalam satu kondisi tertentu dan dilakukan melalui proses komunikasi. Nah, ini bahasanya, bahasa Indonesia kita ubah, parafrase. Nah, syarat eksklusif serta dilakukan melalui proses komunikasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Ya. Ini hanya membantu. Ya. Jadi, kalau kita misalkan ya tetap kita harus upayakan dengan bahasa kita. Ya. Kalau Anda kesulitan bisa memakai ini untuk membantu. Nah, maka tahapannya di dalam melakukan parafrase itu adalah pertama baca teks yang diinginkan, ya. Kemudian cari pokok-pokok pikiran yang ada. Jadi contohnya saya New Wave Marketing itu apa sih intinya? Jadi intinya New Wave Marketing itu adalah ada ombak atau gelombang marketing karena perubahan teknologi. Kalau dulu fokusnya itu adalah dari satu perusahaan ke banyak orang, ini bisa dari kita harus bisa memahami bahwa akan ada banyak perusahaan yang menghantam banyak orang. Ya, sehingga paradigma STP, segmentasi targeting positioning bisa berubah karena market potensial pun disasar gitu. Ya, contohnya rokok tadi, dia anak-anak pun disasar. Kenapa? Karena anak-anak ini menjadi market potensial. 10 tahun, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi dia bisa menjadi pembeli rokok tersebut gitu. Hanya dihantam dengan new wave marketing. Maka berdasarkan pokok-pokok pikiran tadi itu, Anda coba bahasakan dengan bahasa Anda. Kemudian ketik, ditulis. Setelah itu disempurnakan. Nah, kemudian dirangkai sesuai dengan keinginan Anda. Kesulitan ya tadi menggunakan cara online, ya. Kemudian tetap Anda harus edit lagi. Baik, sobat mahasiswa sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mulai dari Mbak Amel. Gimana Mbak Amel? Iya, Pak Arasi. Belum ada, Pak. Ya, jadi nanti kalau ini intinya khususnya kan nanti pada saat menyusun jurnal ya, karena Anda wajib membuat jurnal baik itu ke proceeding maupun ke jurnal. Nah, itu dalam menyusun kalimatnya nanti harus dibuat parafrase. Ya. Iya, Pak. Terkait dengan tesisnya sekarang setelah tinjauan teori kemarin ya, ada peta teori dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tolong dikembangkan lagi, dilihat apakah parafrasenya kemudian telah sesuai. Iya, Pak. Baik. Oke, yang lain? Mbak Tianti? Ada yang mau didiskusikan? Iya, belum ada Pak Rasi. Ada, jelas ya penjelasan saya? Insya Allah. Pak Bajar, gimana Pak? Ada yang mau didiskusikan? Masih belum, Mbak. Terkait dengan new wave marketing ini kalau di industri agro gimana Pak? Kalau agro itu, kalau seperti di sawit ya Pak ya, itu tidak concern untuk marketingnya itu nggak banyak di situ Pak. Karena jualnya paling ke seperti Sinarmas, perusahaan-perusahaan yang gede juga yang dia punya pengolahan untuk jadi minyak gorengnya kayak gitu kan Pak. Jadi mereka
tuntutannya cuman ke quality aja Pak. Jadi nggak perlu sampai di promotion apapun, itu nggak ada. Karena tidak ke user langsung ya. Betul Pak. Oke. Terus kalau menurut Pak Fajar kaitannya dengan kelangkaan minyak goreng ini, apakah karena faktor dari sisi industri minyak gorengnya sendiri, bahan baku sawit, atau karena faktor sinar masnya sendiri lagi konflik? Itu karena ini Pak, tunjangan yang dia dapat dari biosolar itu lebih besar. Untungannya ngambil dari sana lebih besar itu Pak. Arahnya sih semua ke sana. Gitu. Dan memang lebih cuan dia kalau dia bikin biosolar. Arahnya ke sana. Oh, sebetulnya kan ya berarti harus ada edukasi ya Pak ya. Iya, kan sekarang orang itu cari udah egois lah ya. Cari gimana dia bisa dapat cuan banyak, walaupun karena kalau dia nggak lakukan itu, pesaingnya juga lakukan itu kan, dia ketinggalan akhirnya, itu aja. Berarti masyarakat pun juga harus mulai rasional ya Pak ya kaitannya. Nah ya itu betul Pak. Jadi harus mengedukasi dirinya sendiri untuk mengurangi minyak goreng. Ya sama kayak dulu minyak tanah kan Pak ya. Betul Pak, LPG itu. Minyak tanah kemudian bergeser ke LPG. Hilang sedikit-sedikit sampai sekarang susah ditemukan udah. Ya enggak ada minyak tanah itu. Iya Pak. Karena sebetulnya pada saat itu harga minyak tanah lebih murah daripada premium. Pada faktanya justru pengolahan minyak tanah itu jauh lebih besar biayanya dibanding bensin. Kosnya lebih tinggi. Subsidinya karena terlalu besar. Betul Pak. Iya. Berarti perbedaan masyarakat negara maju dan berkembang di situ. Oke. Karena emang masalah pendidikan juga Pak. Gitu ya. Oke. Saya itu kemarin untuk yang kuliah Bapak itu yang minggu kemarin ya. Itu mengenai peta teori itu ya. Saya lihat agak bingung juga. Akhirnya saya lihat YouTube-nya Bapak lagi itu. Baru ngeh, oh ini maksudnya udah itu. Ya syukurlah kalau gitu. Jadi intinya itu. Jadi kita kalau misalkan mau bikin, kan teman-teman itu kan berangkat dari ide. Ide itu sebetulnya tidak harus orisinal ya. Anda baca, kemudian Anda baca beberapa buku, Bapak baca beberapa jurnal, kemudian kaitkan dengan fenomena yang mau diteliti, kemudian belajarlah di situ, kemudian membangun suatu parafrase tadi. Kerangka ya, konsep. Kerangka konsep, parafrase. Ya. Jadi kan perlu ditulis kembali kan idenya itu nanti. Betul Pak, iya. Idenya ditulis, lah itu kemudian dibangun sebuah parafrase tadi. Jadi ya memang ya tidak harus, di dunia ini sebetulnya kalau boleh jujur, semua bersifat imitasi. Ya kan? Bahkan dengan new wave marketing, digital marketing, yang sekarang ini banyak orang kemudian ketipu, itu karena imbas marketing. Jadi satu imbas marketing adalah ketika kita sebuah produk itu kesulitan melawan market yang ada, contohnya misalkan Mandalika ya, contohnya misalnya Mandalika ketika ada event motor GP, kemudian dia kan ada di situ untuk menjadi sponsor resmi. Ya, sponsor resmi itu kan bayarnya mahal. Ya. Kemudian bagaimana kita yang tidak mampu menjadi sponsor resmi, kemudian kita bisa mengasosiasikan diri kita masuk di situ. Ya sama ke yang ramai diperbincangkan bahkan sampai masuk kepada ranah hukum ya, saling gugat menggugat antara Apple dan Samsung itu kan karena kasus keduluan ya.
Jadi Apple dia mau menciptakan satu produk baru, tapi produk barunya kemudian keduluan didahului oleh Samsung, dan Samsung mempromosikannya di dekat Apple hanya menyewa kantor kecil yang seluas 3x3 meter, padahal di situ kantornya Apple mungkin luasnya bisa sekian hektar gitu. Tapi karena yang mengeluarkan produk duluan dengan harga yang lebih murah, ya, dianggap kemudian Samsung mengikuti, Apple mengikuti Samsung. Ya itu namanya asosiasi marketingnya. Dan itu memang kalau Bapak Ibu sekalian mau meneliti di situ cukup banyak. Ya. Mungkin sama seperti ini, Pak. Kalau sekarang kan jual mobil orang rata-rata ke OLX. Iya. Nah, di situ itu sekarang banyak penipu yang memanfaatkan OLX itu untuk nipu. Iya. Seolah-olah dia yang punya mobil, padahal dia itu cuman itu udah banyak kejadian itu korbannya. Ya itu makanya kan new wave marketing itu ya new wave. Kalau kita tidak hati-hati, tidak punya komunitas, itu kalau misalnya menipu begitu kan akhirnya yang kena kan OLX-nya. Ya seolah-olah. Iya, seolah-olah OLX-nya kena gitu. Iya. Nah, itu yang apa? Yang harus disikapi. Makanya kita benar-benar dituntut untuk mampu membangun sebuah kreativitas yang tinggi. Ya. Makanya kemudian kayak Xiaomi itu karena di situ tidak ada rekening bersama ya. Betul. Ya kelemahan digital di situ, digitalisasi di situ. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara, kalau saya dulu pernah melakukan sebuah penelitian dan didukung oleh beberapa banyak jurnal ya. Jadi kalau kita bicara tentang produk aksesoris, itu life cycle produknya itu sebulan, Pak. Cepat ya. Cepat sekali. Dan produk-produk yang kemudian menggunakan teknologi digital, basisnya digital, itu akan menjadi sebuah produk aksesoris. Jadi kalau kita tidak menciptakan satu inovatif yang sustainable, yang berkelanjutan, ya, maka ya kita akan tergilas. Ya. Nah, itu tadi salah satunya bagaimana untuk mengantisipasi itu, yaitu ada caring, ada kolaborasi melalui komunitas, ya kan? Makanya dibangun satu komunitas. Makanya kayak handphone Xiaomi itu ada komunitasnya, ya. Sehingga ketika dia mau membuka harga, melonsing produk baru, harga itu ditawarkan ke komunitas, silakan tetapkan harganya harus berapa itu. Sehingga terlibat konsumennya. Nah, itu yang sekarang bertahan, Pak, yang seperti itu. Jadi tidak hanya menjadikan pelanggan itu, konsumen itu sebagai objek, tapi dia juga menjadi subjek gitu. Ya. Oke, makasih Pak Bajar. Iya, matur suwun, Pak. Ya, Mas Nasrul, gimana Mas? Mohon maaf Pak, baru bisa masuk. Ya, enggak apa-apa. Ya, masih belum Pak, saya ikutin terlebih dahulu. Oke, nanti kalau sudah silakan ya. Mas Hari? Iya Pak. Gimana Mas Haris? Sementara ini masih belum sih Pak. Tapi saya tertarik sama materinya yang tadi Bapak paparkan mengenai new wave marketing itu Pak. Iya. Materinya sudah saya share ya di Elina, silakan di-download. Iya Pak, ini segera saya download sih Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan Mas Hari? Sementara ini masih belum sih Pak. Kemudian terkait dengan apa yang Mas Hari Wang geluti di perusahaan dunia elektronik ya Mas? Bukan Pak, saya sementara ini menekuni dunia pipa besi Pak. Jadi di pabrik saya itu ada produksi untuk pipa stainless, galvalum, bagel. Jadi
besi dan baja gitu Pak. Tapi ya untuk saat ini ya kita terimbas sama perang Ukraine sama Rusia karena bahan bakunya agak melonjak sih Pak. Seperti itu. Padahal trennya di masyarakat larinya ke aluminium semua itu. Iya Pak. Sekarang lebih Galvalum. ini Galvalum, aluminium. Iya. Itu bahkan yang untuk apa itu kitchen set itu kan sampai pelapisnya bukan kaca lagi. Apa itu aluminium foil ya apa istilahnya? Iya Pak. Kertas aluminium itu ya Pak ya? Iya. Dan ini apa alat-alatnya juga pakai aluminium yang pelapisnya 304 itu Pak, yang anti karat, campuran nikel itu Pak. Benar. Jadi nanti kayu ditinggalkan itu. Karena kayu mahal. Apalagi nanti isu go green ya tambah mahal lagi. Mahal. Baik, terima kasih Mas Hari. Iya Pak, terima kasih. Mbak Indah, silakan. Iya Pak. Mungkin saya mau tanya perihal penulisan tadi Pak. Iya. Kebetulan kan saya masih ini mengerjakan di bab 2. Untuk yang parafrase itu juga digunakan dalam pengutipan tinjauan teori sama ini ya Pak. Penelitian sebelumnya. Nah, itu kan dari hasil Pak. Itu juga harus menggunakan parafrase ya Pak. Semuanya menggunakan parafrase. Nanti kalau misalnya dimasukkan internetin, kalau enggak parafrase pasti kena. Apalagi misalnya Anda kutip dari internet, dari Google, wis tambah. Itu cepet langsung kena plagiasi. Caranya itu tadi dibahasakan dengan bahasa kita. Ya, diambil intinya, contohnya tadi New Wave Marketing, itu intinya apa sih? Ya kan? Itu kemudian dikembangkan sendiri.